Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ada sukacita malam hari ini, amin. Tuhan sudah begitu baik melindungi setiap hari-hari kita. Mari malam hari ini kita pergunakan waktu ini sebaik-baiknya untuk mencari wajahnya, untuk menyembah Dia, untuk bersukacita di dalam hadiratnya, merayakan kebesaran dan keajaibannya, amin. Mari sama-sama bangkit berdiri, kita akan berdoa terlebih dahulu. Kita tundukkan kepala kita. Kami mengucap syukur kepadamu Tuhan, musim demi musim Kau memelihara kami. Kami percaya Immanuel, Allah yang di dalam kami, Allah yang menyertai kami. Engkau sudah buktikan Tuhan. Terima kasih dan malam hari ini kami rindu untuk bersekutu denganmu. Biarlah kerinduan kami untuk berjumpa denganmu Tuhan. Engkau menyambutnya Tuhan, Kau curahkan urapanmu, lawatanmu, sukacitamu Tuhan. Sehingga kami yang berbeban berat mendapatkan kelepasan. Kami yang mengalami sakit penyakit mendapatkan kesembuhan. Kami yang bergumul di dalam setiap permohonan kami Tuhan. Kami percaya malam hari ini kami mendapatkan jawaban yang kami butuhkan. Terobosan terjadi di dalam hidup kami, di dalam keluarga kami, di dalam segala segi kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Bertatalah Roh Kudus di tengah-tengah kami, baik kami yang di sini, semua jemaat di rumah tangga masing-masing. Lawat kami Tuhan dari awal hingga akhir ibadah kami. Di dalam nama Yesus kami sambut kehadiran-Mu. Haleluya. Amin. Percaya bahwa Allah kita besar. Percaya bahwa Allah kita tidak tertandingi. Amin. Sekali lagi berikan sorak-sorai bagi Dia. Siapa kau bandingkan perbuatannya yang heran? Katakan tak ada. Kerajaannya yang terbesar tak akan tergoyahkan. Semua musuh pun gemetar mendengar namamu Tuhan. Sorak kau bandingkan perbuatannya yang heran. Katakan tak ada. Kerajaannya yang terbesar tak akan tergoyahkan. Semua musuh pun gemetar mendengar namamu Tuhan. Sorak perbuatan-Mu besar di dalam hidup kami. Keajaiban-keajaiban yang melebihi dari apa yang dapat kami pikirkan. Tak tertandingi, tak ada yang setara denganmu.
hanya Yesus Tuhanlah yang terhebat, jauh melebihi dari penguasa di dunia. Kerajaanmu kekal, sungguh tak tertandingi. Tak ada yang setara denganmu, hanya Yesus Tuhanlah yang terhebat, jauh melebihi dari penguasa di dunia. Kerajaanmu kekal. Haleluya, sorak-sorai bagi Tuhan. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu, kita akan siapkan hati kita untuk menyembah Dia lebih lagi. Kita bersyukur untuk segala kebaikan yang sudah Dia berikan dalam hidup kita. Terima kasih Tuhan. Musim akan selalu berganti, kasih Tuhan tetap abadi, tak akan berubah untuk selamanya. Ku tetap percaya, ku yakin Kau memberkati, ku yakin Tuhan memberkati, ku yakin Tuhan melindungi. Burung di udara Tuhan pelihara, karena kasih-Nya. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Terima kasih Tuhan. Musim akan selalu berganti, kasih Tuhan tetap abadi, tak akan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya, ku yakin Tuhan memberkati, ku yakin Tuhan melindungi. Burung di udara Tuhan pelihara, karena kasih-Nya. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu.
Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Dia mengenyangkanmu, Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Oh Jesus, haleluya. Oh gembala yang baik, Kau memelihara. Terima kasih. Mari naikkan syukur. Kami sembah, kami nyatakan syukur kami, kekaguman kami. Kami nyatakan kebesaran-Mu Tuhan, dahsyat Kau Tuhan. Tak sedetik pun Kau lupakan, tak sedetik pun Kau lalai menjaga kami. Oh Tuhan, tak ada yang dapat memisahkan kami dari kasih-Mu. Haleluya, kami bersyukur, kami sembah Kau Tuhan, kami tinggikan Engkau dahsyat Tuhan, Kau dahsyat dalam hidup kami. Haleluya. Terpujilah gunung batu kami, terpujilah menara perlindungan kami, terpujilah Tuhan pahlawan perang kami, Jehovah Nissi, pembanci-banci kemenangan. Mari bangkitkan iman. Percayalah Tuhan di pihak kita, Tuhan bersama kita. Oh Yesus, ada kuasa di dalam kehadiran-Mu, ada kuasa Tuhan yang Kau lepaskan dalam hadirat-Mu. Terima kasih Tuhan. Kami percaya ketika kami berjalan bersama dengan-Mu, maka segala otoritas-Mu menyertai kami dan bersama dengan kami. Tidak ada jalan buntu bagi setiap orang yang percaya. Tidak ada tembok yang tidak dapat ditembusi bagi setiap orang yang percaya. Karena Engkau bukan saja berkuasa Tuhan, tapi Kau mengasihi kami. Kau mencintai kami dengan nyawa-Mu, dengan darah-Mu. Kau mengukir kami di telapak tangan-Mu Tuhan. Kau menaruh kami di dalam hati-Mu. Terima kasih Yesus. Hati-Mu selalu ada bagi kami.
sama-sama kita nyanyikan dari awal. Lebih dari yang telah ku pinta, amin. Lebih dari yang telah ku pikirkan, semuanya Engkau sediakan hanya bagiku. Tidak dapat kami mengukurnya, tidak dapat aku mengukurnya, amin. Atau dapat aku menghitungnya. Kebesaran kasih-Mu ya Tuhan yang Kau berikan, ku bersyukur. Ku bersyukur padamu, Kau Tuhan yang mengasihiku. Kaulah jaminan hidupku, hati-Mu ada bagiku. Ku bersyukur padamu, Kau Tuhan yang mengasihiku. Kau jadikan hidup ini lebih indah dan lebih berharga. Ku bersyukur Tuhan, ku bersyukur padamu, Kau Tuhan yang mengasihiku. Kaulah jaminan, Kaulah jaminan hidupku, hati-Mu ada bagiku. Ku bersyukur padamu, Kau Tuhan yang mengasihiku. Kau jadikan hidup ini, Kau jadikan hidup ini, Kau jadikan hidup ini lebih indah dan lebih berharga. Oh, kami bersyukur hati-Mu ada bagi kami. Itu harta yang tak ternilai, memilikimu Yesus. Haleluya, haleluya. Kami bersyukur punya Allah yang seperti-Mu Tuhan. Kinaramo, Kau berikan lebih dari yang dapat kami pikirkan, lebih dari yang dapat kami bayangkan. Terima kasih, apa yang tak pernah kami lihat dengan mata, Kau berikan bagi kami. Apa yang tak pernah kami dengar dengan telinga, Kau berikan bagi kami. Apa yang belum pernah timbul dalam hati pikiran kami, Kau sediakan bagi yang mengasihi-Mu.
lebih dari yang kau minta, karena Dia Allah yang besar, lebih besar dari apa yang dapat kita pikirkan. Oh Tuhan, haleluya, rancangan-Mu dahsyat atas kami. Terima kasih. Ku bersyukur padamu, Kau Tuhan yang mengasihiku. Katakan, Kau rancang bina hidupku, hati-Mu ada bagiku. Ku bersyukur padamu, Kau Tuhan yang mengasihiku. Kau jadikan hidup ini lebih indah, lebih berharga. Ku bersyukur padamu, Kau Tuhan yang mengasihiku. Kau rancang bina hidupku, hati-Mu ada bagiku. Aku bersyukur padamu, Kau Tuhan yang mengasihiku. Kau jadikan hidup ini, Kau jadikan hidup ini, Kau jadikan hidup ini lebih indah dan lebih berharga. Sorak-sorai bagi Dia, haleluya. Tepuk tangan yang meriah bagi Dia, haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami percaya Kau punya rancangan yang besar dalam setiap hidup kami. Kadang kami tidak dapat memahaminya dengan pikiran kami, tapi kami yakin pikiran-Mu, firman-Mu itu akan menuntun kami Tuhan kepada jalan-jalan-Mu. Firman-Mu akan menuntun kami kepada rancangan-Mu yang luar biasa. Mari Roh Kudus Kau berkarya lebih lagi. Kalau saat ini kami akan mendengarkan sebagian dari firman-Mu, urapi Tuhan, urapi hamba-Mu yang menyampaikan, urapi kami yang mendengarkan. Biarlah firman-Mu menjadi kemerdekaan bagi kami, firman-Mu menjadi pelita bagi kaki kami, terang bagi jalan-jalan kami. Terima kasih Tuhan, dengan hati bersyukur, dengan hati yang penuh dengan iman, kami sambut firman-Mu di dalam nama Yesus. Mari yang siap mendengarkan firman Tuhan, sama-sama kita katakan amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, sebelum mendengarkan kebenaran firman Tuhan, kita akan memberikan persembahan yang terbaik untuk pekerjaan Tuhan di Gereja Family Blessing. Jemaat bisa transfer ke rekening gereja yang ada di layar, atau bisa scan QR Code dengan aplikasi e-money yang ada di layar. Tapi sebelumnya, mari kita bersatu di dalam doa. Bapa di dalam sorga, sungguh kami mengucap syukur atas berkat-berkat yang telah Engkau limpahkan dalam hidup kami. Sekarang, dengan hati yang penuh ucap syukur dan penuh sukacita, kami akan memberikan persembahan yang terbaik untuk pekerjaan-Mu ini di tempat ini. Terpujilah Engkau, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa. Amin. Selamat memberi.
Puji Tuhan, Shalom Aleichem. Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Segala hormat, pujian, kemuliaan bagi Tuhan kita Yesus Kristus. Yang oleh karena perkenanan Tuhan, oleh karena kasih kemurahan Tuhan, kita boleh ada saat ini beribadah, mempersembahkan pujian, mempersembahkan ucapan syukur, mempersembahkan segala kemuliaan bagi nama Tuhan kita Yesus Kristus. Dan bila kita saat ini juga mendapatkan perkenanan, mendapatkan kasih karunia, mendapatkan kemurahan Tuhan, sehingga kita memiliki sebuah kesempatan untuk kita dapat mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Mari kita akan membuka Alkitab kita yang terdapat di dalam Injil Lukas pasal yang ke-18 ayat yang ke-35 sampai 43. Waktu Tuhan Yesus hampir tiba di Yeriko, ada seorang buta yang duduk di pinggir jalan dan mengemis. Waktu orang itu mendengar orang banyak lewat, ia bertanya, "Apa itu?" Kata orang kepadanya, "Yesus orang Nazaret lewat." Lalu ia berseru, "Yesus anak Daud, kasihanilah aku." Maka mereka yang berjalan di depan menegur dia supaya ia diam. Namun semakin keras ia berseru, "Anak Daud, kasihanilah aku." Lalu Yesus berhenti dan menyuruh membawa orang itu kepadanya. Dan ketika ia telah berada di dekatnya, Yesus bertanya kepadanya, "Apa yang kau kehendaki supaya aku perbuat bagimu?" Jawab orang itu, "Tuhan, supaya aku dapat melihat." Lalu kata Tuhan Yesus kepadanya, "Melihatlah engkau, imanmu telah menyelamatkan engkau." Dan seketika itu juga melihatlah ia. Lalu mengikuti dia sambil memuliakan Allah. Seluruh rakyat melihat hal itu dan memuji-muji Allah. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Bila kita membuka, bila kita membaca, dan bila kita memperhatikan ayat demi ayat yang terdapat di dalam Injil Lukas pasal 18, ayat yang ke-35 sampai ayat 43. Maka di sana kita akan menemukan 3 hal. Yang pertama, yang ingin disampaikan oleh Injil Lukas pasal 18 ayat 35 sampai ayat yang ke-43, yaitu dijelaskan bahwa ada 2 macam orang yang bertemu dengan Tuhan Yesus ketika Tuhan Yesus akan memasuki kota Yeriko. 2 macam orang. 2 macam orang yang bagaimana? Yang bertemu dengan Tuhan Yesus. Yang pertama adalah dikatakan orang yang buta yang sedang duduk di pinggir jalan dan mengemis. Orang yang buta adalah orang yang secara fisik memiliki keterbatasan. Keterbatasan yang dimaksud adalah ia tidak dapat melihat dengan sempurna seperti kita yang bisa melihat. Yang kedua, bukan hanya orang yang buta ini duduk di pinggir jalan, tetapi ada hal yang kedua yang dimiliki, yang dialami oleh orang buta, yaitu ia mengemis. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Orang buta yang duduk di pinggir jalan sambil mengemis adalah seorang yang sebenarnya menghadapi sebuah pergumulan dalam hidup. Adalah seorang yang memiliki sebuah permasalahan di dalam hidup. Mengapa dikatakan demikian?
Karena saudaraku yang dikasihi Tuhan, tidak ada seorang pun yang dilahirkan ke dalam dunia ini ingin menjadi seorang yang buta. Tidak ada seorang pun yang dilahirkan di dalam dunia ini ingin menjadi seorang pengemis. Orang buta yang duduk di jalan sambil mengemis ini mempunyai sebuah pergumulan, sebuah permasalahan. Demikian pula di dalam kehidupan setiap orang pasti pernah mengalami yang namanya sebuah pergumulan dalam hidup. Pernah mengalami sebuah permasalahan di dalam kehidupannya masing-masing. Pergumulan setiap orang berbeda satu dengan yang lain. Permasalahan yang dialami, yang dihadapi oleh setiap orang berbeda satu dengan yang lain. Bapak, Ibu, saudara, saudari yang dikasihi Tuhan. Tetapi kita akan melihat ketika menghadapi pergumulan, ketika menghadapi permasalahan, orang buta ini yang duduk di pinggir jalan dan mengemis, pada saat dia mendengar banyak orang berlalu lalang, ia bertanya, "Ada apakah?" Dan seseorang memberitahu kepada dia bahwa Yesus orang Nazaret lewat. Saat mendengar nama Yesus, orang buta ini memiliki sebuah pengharapan, memiliki sebuah sikap percaya bahwa permasalahan yang ia hadapi, bahwa setiap pergumulan yang ia hadapi, ketika dia mendengar nama Yesus, dia percaya Yesus sanggup memberikan solusi dalam setiap permasalahan yang ia sedang hadapi, di dalam setiap pergumulan yang ia sedang hadapi. Oleh sebab itu, ketika dia mendengar bahwa Yesus orang Nazaret lewat, orang buta yang duduk di pinggir jalan dan mengemis, dia bangkit. Dia berteriak, "Yesus, Anak Daud, kasihanilah aku." Satu sikap yang menunjukkan bahwa ketika dia mendengar nama Yesus, dia percaya bahwa Yesus sanggup memberikan pertolongan, sanggup memberikan jalan keluar, sanggup memberikan kepada dia sebuah pemulihan dalam hidupnya. Walaupun banyak orang yang mengatakan, memerintahkan untuk dia diam, jangan berteriak, untuk dia berhenti berteriak. Tetapi saudaraku, itu tidak menjadikan dia berhenti untuk berseru dan berteriak memanggil nama Yesus. Orang yang buta ini, dia mengambil sebuah tindakan iman. Dia menyatakan sikap percayanya dengan dia berteriak kepada Tuhan. Dia memohon belas kasihan Tuhan. Dia percaya bahwa Tuhan sanggup memberikan kepada dia, yaitu mukjizat kesembuhan, mukjizat pemulihan dalam hidupnya. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, ketika orang buta ini berteriak-teriak, Tuhan Yesus mendengar. Bukan saja Tuhan Yesus mendengar, Tuhan Yesus berhenti dan menyuruh orang membawa orang buta ini ke hadapannya. Tuhan Yesus berkata, bertanya kepada orang buta ini, yaitu, "Apakah yang engkau mau supaya aku perbuat kepada engkau?" Saudaraku yang dikasihi Tuhan. Lalu orang buta itu menjawab, "Aku ingin melihat." Dan firman Tuhan yang disampaikan, Tuhan Yesus berkata, "Melihatlah engkau, imanmu telah menyelamatkan engkau."
Orang buta yang duduk di pinggir jalan dan mengemis pada saat mendengar nama Yesus, dia percaya Yesus sanggup menolong hidupnya. Ia percaya bahwa Yesus sanggup menyembuhkan sakitnya. Ia percaya bahwa Yesus sanggup memulihkan hidupnya. Ia percaya bahwa sumber pertolongan di dalam setiap permasalahan, di dalam setiap pergumulan itu ada di dalam nama Yesus. Dan ketika ia datang, ketika ia memohon belas kasihan Tuhan, ketika dia bertemu dengan Tuhan secara pribadi, ia memperoleh kasih karunia Tuhan. Dia memperoleh kuasa dan mukjizat daripada Tuhan. Dia boleh mengalami kesembuhan. Bukan hanya sebatas kesembuhan yang dialami oleh orang buta ini, tetapi pemulihan dalam hidupnya terjadi, saudaraku. Bila kita melihat perkataan Tuhan Yesus yang disampaikan di dalam Injil Lukas pasal yang ke-18 ayat yang ke-42 dikatakan, melihatlah engkau, imanmu telah menyelamatkan engkau. Ada dua bagian berkat yang disampaikan. Bukan saja orang buta ini disembuhkan secara jasmani, tetapi dia pun mengalami berkat yang kedua, berkat rohani. Imannya menyelamatkan dia. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, ketahuilah bahwa di dalam setiap pergumulan, di dalam setiap kesusahan, di dalam setiap kesulitan, di dalam setiap apa yang menjadi permasalahan kita dalam hidup ini, Tuhan Maha Tahu, Tuhan Maha Mengerti. Tuhan sanggup memberikan kuasanya atas kehidupan bagi setiap orang yang percaya kepadanya, yang mau datang kepadanya, yang memohon belas kasihan kepadanya. Ketahuilah Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, sumber pertolongan kita adalah Tuhan Yesus Kristus. Di dalam Mazmur pasal 34 ayat 4 berkata, barang siapa mencari Tuhan, maka Tuhan akan menjawab dan melepaskan kita. Ketika kita menghadapi permasalahan di hidup, ketika kita mengalami pergumulan hidup, ketika kita berhadapan dengan sesuatu beban yang berat dalam hidup, ketika kita menghadapi sakit penyakit, ingat saudaraku yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan dengan tegas mengatakan, bila orang buta ini yang datang kepada Tuhan, yang berseru memohon belas kasih Tuhan, Tuhan menjawab, Tuhan datang, Tuhan menemuinya, bahkan Tuhan menyembuhkan serta memulihkan kehidupannya. Demikian pun kita. Firman Tuhan dengan jelas berkata, barang siapa yang mencari Tuhan, maka Tuhan akan menjawab dan melepaskan kita. Bahkan di dalam Injil Matius pasal 7 ayat 8 katakan, karena setiap orang yang meminta akan menerima, dan setiap orang yang mencari akan mendapatkan. Setiap orang yang mengetuk pintu, maka pintu akan dibukakan. Artinya saudaraku, ketika kita datang kepada Tuhan, maka Tuhan akan menemui kita. Ketika kita mencari Tuhan, kita akan menemukan Tuhan. Ketika kita mengetuk pintu anugerah Tuhan, maka pintu anugerah itu akan dibukakan bagi kita. Di dalam Mazmur pasal 121 ayat 1-8 dikatakan, nyanyian ziarah, aku melayangkan mataku ke gunung-gunung, dari manakah akan datang pertolonganku? Pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Ia takkan membiarkan kakimu goyah, penjagamu tidak akan terlelap. Sesungguhnya tidak terlelap dan tidak tertidur penjaga Israel. Tuhanlah penjagamu, Tuhanlah naunganmu di sebelah tangan kananmu. Matahari tidak menyakiti engkau pada waktu siang, atau bulan pada waktu malam. Tuhan akan menjaga engkau terhadap segala kecelakaan. Ia akan menjaga nyawamu. Tuhan akan menjaga keluar masukmu dari sekarang sampai selama-lamanya. Itu adalah janji Tuhan bagi setiap orang yang percaya kepada Tuhan. Lalu pertanyaannya, bagaimana
saya dapat memperoleh pertolongan Tuhan? Bagaimana saya mendapatkan mukjizat kasih karunia Tuhan? Sama seperti orang buta yang duduk di pinggir jalan sambil mengemis. Yaitu, yang pertama, datang kepada Yesus. Berseru kepada Yesus. Memohon belas kasihan kepada Yesus. Percaya dengan iman yang dinyatakan dalam perbuatan. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus. Ketika kita menghadapi pergumulan, ketika kita menghadapi permasalahan, ketika kita mengalami kesakitan, bagaimana kita caranya datang kepada Tuhan? Firman Tuhan dengan jelas berkata di dalam surat Yakobus pasal 5 ayat 13a. Apakah di antara kamu ada yang sedang menderita? Biarlah ia berdoa. Apa yang harus kita lakukan untuk datang kepada Tuhan? Berdoa. 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 Ditegaskan pula dalam Yakobus pasal yang kelima ayat 16b. Doa orang benar dinaikkan dengan sungguh-sungguh. Sangat besar kuasanya. Doa. Disertai di dalamnya ada sebuah kebenaran dalam hidup. Ketika orang yang benar datang berdoa, firman Tuhan berkata, yaitu besar kuasanya. Dan kuasanya itulah yang akan menyembuhkan kita, yang akan memulihkan hidup kita. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan. Dan bila kita melihat kembali di dalam Injil Lukas pasal yang ke-18, ayat yang ke-23 sampai 43. Orang yang pertama yang mengalami kuasa mukjizat daripada Tuhan Yesus ini. Saat dia mengalami kuasa mukjizat Tuhan, dia tidak lupa diri. Melainkan ketika orang buta ini mengalami kesembuhan, ketika orang buta ini mengalami pemulihan dalam hidup, yang dilakukan oleh orang buta ini, yang sudah disembuhkan Tuhan, yang sudah dipulihkan Tuhan, yaitu yang pertama, dia mengikut Tuhan Yesus. Dan yang kedua, memuliakan Allah. Demikian kita. Ketika kita sudah mengalami pertolongan Tuhan, ketika kita sudah mengalami kuasa mukjizat Tuhan, ketika kita sudah disembuhkan, ketika Tuhan sudah memulihkan hidup kita, demikian pula kita. Hendaklah kita memiliki dua hal ini. Mengikut Tuhan lebih setia lagi. Firman Tuhan katakan dalam kitab Mazmur pasal 101 ayat 2 sampai 4. Aku hendak memperhatikan hidup yang tidak bercelah. Bilakah engkau datang kepadaku, aku hendak hidup dalam ketulusan hatiku di dalam rumahku. Tiada ku taruh di depan mataku perkara dursila, perbuatan murtad aku benci. Itu tak akan melekat padaku. Hati yang bengkok akan menjauh daripadaku. Kejahatan aku tidak mau tahu. Firman Tuhan menjelaskan kepada kita. Mengikut Yesus. Yang kedua, yaitu memuliakan Tuhan dalam hidup kita. Ya, saudaraku, ikutlah Yesus dengan setia. Muliakanlah Tuhan. Dan bagian yang kedua adalah orang yang disebut ketika mereka mendengar mukjizat Tuhan, ketika mereka melihat kuasa Tuhan, mereka memuji Tuhan dan mereka bersorak-sorai. Seperti yang tertulis dalam Injil Lukas pasal 18 ayat ke-43c. Pertanyaannya, berbahagia manakah? Orang yang pertama atau yang kedua? Siapakah yang mengalami kebahagiaan sejati dalam hidupnya? Orang yang pertama yang disebut ditulis di dalam Injil Lukas pasal 18 ayat yang 43a, ataukah yang dituliskan di dalam Injil Lukas pasal 18 ayat yang ke-43c?
Yang berbahagia adalah orang yang buta, yang dapat mengalami kuasa mukjizat Tuhan saat bertemu dengan Tuhan. Bukan orang yang kedua, yang hanya sebatas mendengar dan melihat, tetapi tidak mengalami dan merasakan. Jadilah orang yang berbahagia, orang yang dapat mendengar, orang yang dapat melihat, orang yang dapat merasakan, orang yang dapat mengalami mukjizat Tuhan dalam hidupnya. Jadikan Yesus sumber pertolongan dalam hidup saudara, maka saudara tidak akan kecewa. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Haleluya. Bapa di sorga, Allah Khalik langit dan bumi, Allah yang rahmani, Allah yang rahimi, kami mengucap syukur pada saat ini. Tuhan memberikan waktu dan kesempatan. Kami boleh mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kami boleh melihat, kami boleh menyaksikan, kami boleh diberikan nasihat untuk kami menjadi orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Ketika di dalam pergumulan, kesulitan, kesusahan, ketika kami menghadapi kesakitan yang kami alami Tuhan, kami tidak mundur daripada Tuhan. Kami mau menaruh sikap percaya penuh kepada Tuhan sebagai sumber pertolongan dalam hidup kami. Dan kami percaya seperti orang yang buta ketika mendengar nama Yesus, dia datang mencari nama Yesus, dia berseru memohon belas kasihan kepada Yesus, dan dia percaya hanya Yesuslah sumber pertolongan, Yesuslah yang sanggup menyembuhkan, Yesuslah yang sanggup memulihkan. Demikian kami percaya Yesus juga sanggup menyembuhkan, memulihkan kehidupan kami. Kami percaya Tuhan, jadikan kami sebagai orang yang menjadi pendengar, pelaku, orang yang boleh merasakan, mengalami dan memiliki kuasa mukjizat dalam hidup kami. Ajar kami Tuhan untuk kami lebih setia lagi mengiring dan melayani Tuhan, bahkan untuk mempermuliakan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami percaya bila pada saat ini ada saudara kami yang sakit, kami percaya ketika mereka datang kepada Tuhan, di dalam nama Yesus ada mukjizat kesembuhan. Ketika mereka dalam kesusahan, penderitaan, pergumulan, ketika mereka datang kepada Yesus, mereka berseru dan memanggil, memohon belas kasihan Yesus. Kami percaya di dalam nama Yesus ada mukjizat pemulihan dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa di sorga. Segala pujian, kemuliaan, dan keagungan kami kembalikan bagi nama-Mu. Haleluya. Amin. Baik Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita akan akhiri ibadah ini dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih, terpujilah nama-Mu. Terima kasih untuk firman-Mu yang kembali menguatkan kami, kembali mengingatkan kami, mengajar kami untuk kami boleh tetap kuat, teguh dalam iman, percaya sungguh-sungguh dalam segala keadaan kepada Tuhan Yesus, sumber berkat, sumber kekuatan. Yesuslah penolong kami, Yesuslah penolong kami, Yesuslah yang memelihara kami, Yesuslah Allah yang satu-satunya jawaban yang sempurna untuk setiap persoalan kami. Tuhanlah penolong kami. Terima kasih Tuhan. Semua jemaat diberkati Tuhan. Semua jemaat semuanya dipakai Tuhan sebagai alat kemuliaan Tuhan. Apapun persoalan mereka yang mereka hadapi, Tuhanlah penolong mereka. Penolong dalam kesesakan sangat terbukti. Berkati bangsa negara kami. Berkati kota Surabaya. Surabaya sejahtera. Surabaya aman, damai. Surabaya boleh dilawat Tuhan penuh kemuliaan Tuhan. Berkati wali kota kami Bapak Erik. Tuhan berikan kemampuan untuk Bapak Erik berhasil menjalankan tugas tanggung jawab mereka memimpin kota Surabaya. Terima kasih Tuhan Yesus. Berkati juga untuk Bapak Presiden kami Bapak Jokowi. Tuhan tolong dia. Tuhan berikan juga kemampuan supaya Bapak Jokowi berhasil membawa Indonesia ke arah yang jauh lebih baik. Tolong Bapak Jokowi berikan kesehatan, berikan hikmat kepadanya selalu. Perlindungan-Mu kepada Bapak Jokowi. Terima kasih Indonesia boleh ditolong Tuhan dalam menghadapi pandemi COVID ini. Ekonomi Indonesia boleh ditolong Tuhan supaya tetap dalam kondisi saat ini. Tahun ini boleh mengalami pertumbuhan ekonomi. Target pemerintah 5% boleh terwujud. Tuhan tolong, Tuhan tolong. Tuhan Yesus tolong Indonesia. Tolong pemerintahan kami ini. Tolong para pejabat-pejabat tinggi pemerintahan kami
para menteri, para pembantu presiden supaya mereka boleh melaksanakan tugas tanggung jawab mereka dengan ketulusan, dengan tanggung jawab yang besar untuk mensejahterakan rakyat Indonesia dan dengan takut akan Tuhan, jujur, tidak korupsi. Tuhan tolong. Terima kasih rancangan-rancangan jahat sekelompok masyarakat yang ingin menggantikan dasar negara Indonesia, menggantikan Pancasila sebagai dasar negara Indonesia. Kami patahkan semua rancangan jahat itu di dalam nama Yesus. Indonesia tetap tegak berdiri sebagai NKRI, Negara Kesatuan Republik Indonesia, berdasarkan Pancasila, UUD 45 dan Bhinneka Tunggal Ika. Tuhan tolong bangsa kami, Tuhan tolong negara kami, biarlah rakyat Indonesia boleh hidup di dalam ketentraman, kedamaian, toleransi yang tinggi. Terpujilah nama Tuhan, gereja-gereja bersinar terang menjadi berkat. Anak-anak Tuhan bersinar terang menjadi berkat. Kami semua boleh mewujudkan kami adalah terang dunia, garam dunia. Terpujilah nama Tuhan. Mari jemaat, angkat kedua tanganmu dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Berkat ini engkau terima dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Tuhan memberkati.